salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan membawakan tema folklore. Nah, sebelum lanjut lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan apa itu folklore terlebih dahulu. Folklore merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengulas serta membahas mengenai kebudayaan. Folklore sebagai bagian dari warisan budaya tak benda memiliki peran penting dalam merepresentasikan nilai-nilai kepercayaan serta cara pandang masyarakat terhadap dunia di sekitarnya. Di kehidupan modern yang terus berkembang ini, eksistensi dan pemaknaan terhadap folklore ini mengalami berbagai bentuk penyesuaian dan interpretasi ulang. Hal ini menjadikan folklore sebagai suatu fenomena sosial yang dinamis, bergantung pada bagaimana individu atau kelompok atau masyarakat ini memahami dan menghidupinya. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil wawancara bersama teman-teman saya yang membahas mengenai folklore. Berikut videonya. Oke, balik lagi bersama Bincang Seru bareng anak antropologi. Jadi kali ini topik kita adalah folklore. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, gue jelasin dulu. Folklore itu adalah cerita, kepercayaan, adat, atau tradisi yang hidup di tengah masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, biasanya itu disampaikan lewat lisan, cerita, atau kebiasaan sehari-hari. Nah, contohnya kayak cerita rakyat, misalnya Malin Kundang atau Nyi Roro Kidul. Nah, contohnya lagi, folklore itu kayak biasanya tuh ada di kehidupan sehari-hari kita, kayak misalnya pernah dengar nggak sih kayak banyak sumpah banyak banget. belum Enggak, biar seru aja, biar seru. gitu ya Iya, biar seru aja. biar seru ya Biar seru. Lu diem aja. Oh iya bener gitu. Oke. Biasanya tuh ada di kehidupan sehari-hari nggak bisa mingkem kita, ya? kayak Apa? kalau nyapu tuh harus bersih, nanti jodohnya brewokan. Brewokan ya? Iya, begitu. Gue brewokan nih, berarti gue jodoh lu kali ya? Nah, bisa jadi. Waduh. Nah, oke, next ya. Jadi intinya folklore itu semacam kebudayaan yang dibentuk dari kebiasaan dan cerita orang-orang zaman dulu dan masih ada sampai sekarang. Karena mitos ini masih terus disebarkan oleh orang-orang sekitar kita, kayak orang tua atau kakek nenek gitu. Oke, kita langsung lanjut ya ke pertanyaan ya. Ya, boleh. Ini kita gak kenalan. Iya. Oh iya, kita belum Belum kenalan. ada kenal soalnya. Iya. Oh iya, kita belum kenalan nih teman-teman. Jadi dimulai dari Ini sini tuh, dulu deh iya. nih. Lo boleh tahu nggak nih nama lo siapa dan lo dari jurusan apa? Nama gue Farel, gue dari jurusan gue GPN. Oke, next nih dari kakak yang baju biru, boleh dikenalin juga. Oke, halo, nama aku Juna. Aku baru banget lulus dari S1. S1 apa nih kak? S1 Hukum. Oke. Next. Halo, nama aku Kalian. Ameng dari jurusan Ekonomi Bisnis. Oke. Prodi Manajemen. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Mulai dari siapa nih yang mau ditanya pertama? Oke, boleh Ameng dulu ya. Oh iya, Ameng boleh, dulu ya. gimana tuh? Oke, jadi pernah nggak sih lo denger mitos atau legenda atau folklore yang ada di sekitar lo nih? Banyak. Contohnya tuh kayak ada cicak jatuh di kepala terus ada tanda sial gitu. Gitu ya, iya, Heeh. baru denger juga nih gua kalau baru ada mitos denger. kayak gitu. Heeh. Kayak ada keluarga lu yang meninggal atau musibah gitu. Katanya, Oh, mitos sih. gitu ya. Mm-mm. Tapi menurut lo nih ada nggak sih pesan atau nilai moral yang terkandung dari mitos tersebut? Kayaknya ada. Apa tuh? Jadi kita lebih wanti-wanti gitu kayak mencegah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh begitu. Boleh dijelasin nggak mencegah apa nih? Nah, gimana ya? Apa kita melindungi saudara kita itu? Oh begitu. Jadi itu menurut pendapat Ameng ya? Iya menurut saya. Next nih ke Akil, boleh Akil? Boleh. Farel. Farel ya, Ya. sorry. Boleh tanya ya? Tadi pertanyaannya mitos atau legenda apa yang ada di sekitar lingkungan lo? Kalau gue sih jujur nggak terlalu nggak terlalu percaya ya tentang mitos itu karena gue belum ngalamin juga. Cuman gue pernah dengar itu
kayak misalnya apa ya, potong kuku dalam rumah tuh katanya nggak boleh, gue nggak tahu kenapa. Terus dudukin bantal itu katanya Bisa-bisulan katanya. bisa-bisulan katanya. Cuman kan gue sering buat dudukin bantal tuh nggak terjadi apa-apa ya. Nantang nih. Makanya gue nggak terlalu percaya tentang itu. Jadi menurut lo nih ada nggak sih pesan yang terkandung dalam mitos tersebut, atau menurut lo nggak ada? Ada tuh kalau misalnya mitos-mitos dari daerah-daerah gitu. Oh, apa tuh contohnya? Boleh dijelasin nggak? Kayak misalnya apa ya? Di mana ya, pernah gue dengar ya? Ya biasanya kayak di Pedesaan. Iya, di pedesaan lah. Apa tuh Mitos-mitos. kayak apa tuh contohnya? Apaan ya? Bingung. Contohnya kayak ini, ada yang lihat tuyul kali. Di rumah itu kita nggak boleh gerasak terus. Nah iya gitulah, kayak ada yang dari tuyul. Iya. Gitu ya. Nah itu apa tuh pesan atau nilai moral yang terkandung dari mitos tersebut? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Apa? Sekarang kita mungkin lanjut aja ya pertanyaannya ke Mas Luna. Mas Juna. Iya. Jadi pertanyaannya tadi masih sama, mitos atau legenda yang ada di lingkungan sekitar lo. Banyak sih, tapi paling kalau gambarannya kayak kalau urusan folklore, kisah-kisah Ramayana contohnya itu juga masuk folklore kan. Iya benar Pak. Itu ada, itu kan maksudnya masih apa yang masih bisa kita dengar sampai sekarang juga kan. Terus selain itu juga kayak lu nggak boleh duduk depan pintu, nanti apa ngehambat rezeki atau apa gitu kan. Tahu lain-lainnya kan itu juga masih banyak, tapi simpelnya dua itu sih kalau contoh. Menurut lo ada nggak tuh pesan atau nilai moral yang terkandung di mitos tersebut? Sebenarnya sekalipun mitos atau ya folklore lah jatuhnya, kadang terkesan gak masuk akal, pada akhirnya punya makna sendiri sih. Contoh kayak tadi kalau jangan gerasa-gerusuk pas lagi di rumah orang karena sebenarnya dia lebih melihara tuyul atau apapun. Ya itu maksudnya buat ngajarin gimana cara kita kalau lagi di depan orang tahu diri gitu loh, behave, Iya. ya kan. Atau kalau cicak tuh masih bingung juga sih sebenarnya Iya. kenapa kan. Tapi kalau misalkan emang gambarannya kalau kisah Ramayana itu kan bener-bener dari macam-macam perspektif bisa kita artiin soal cinta yang tulus tuh kayak gimana, atau ya masih bisa dibedah lebih dalam lah, itu banyak banget maknanya. Tapi kalau misalkan contoh nggak boleh duduk depan pintu karena ngambil rezeki, sebenarnya biar kita setidaknya kalau misalnya milih buat duduk, ya udah sih ngapain duduk depan pintu, itu ngalangin orang buat jalan, Ganggu ya. ganggu gitu. Gitu ya. Oke, jadi kita move ke pertanyaan yang terakhir nih. Ya, pertanyaan terakhir itu apakah mitos tersebut itu masih relevan untuk dipelajari atau dilestarikan saat ini? Boleh dijelasin nggak nih alasannya? Mau mulai dari mana nih? Dari Mas Farel aja. Oke, dari Mas Farel. Kalau menurut gue sih tergantung dari apa pendahulunya ya, pendahulu masing-masing orang lah. Itu dia dilestarikan atau enggak. Oke. Kalau gue pribadi sih enggak. Menurut lu enggak ya? Enggak ada, gue nggak mau belajar gitu-gitu. Menurut lo kenapa nih mitos tersebut itu nggak harus diturunin ke generasi? Balik lagi ke ini sih, kepercayaan sih. Saya masing-masing sih. Ada percaya apa enggak? Jadi lo termasuk golongan orang-orang yang nggak percaya ya? Jadi menganggap kalau mitos ini nggak perlu dilestarikan. Boleh nih lanjut ke Mas Juna, Juna. lupa mulu nih. Sorry. Apa? Pertanyaan masih sama. Mas sama pertanyaan ini. Sebenarnya kalau perlu dilestarikan apa enggak, pada akhirnya kita perlu pandang dulu folklore ini sebagai apa? Hiburan doang kah? Apa pada akhirnya kita mau ngebedah ada makna tertentu di baliknya? Karena menurut pandanganku dan sepengetahuanku, let's say lahirnya folklore entah mitos atau apapun itu sebenarnya pengen ngajarin satu hal, tapi dengan cara yang agak jelimet, agak apa ya? Nggak straight to the point gitu loh. Oh iya. Kayak misalkan ya tadi beberapa yang kita contohin atau Nggak masuk akal. gak masuk ya? akal kadang. Dan kenapa mungkin juga gak masuk akal selain sebagai bahan hiburan, misalnya gini, kita coba bahas dari segi bahan hiburan ya. Anak-anak itu akan lebih bisa, misalnya anak-anak biasanya kan awal-awal mitos dijelasin kurang lebih ke anak-anak kan, dan bakal bisa nangkep. Iya. Sebenarnya pengen ngejelasin kalau misalnya ada kasus kayak gini, kalian jangan kayak gini gitu loh. Karena resikonya ntar apa, walaupun kadang gak masuk akal,
tapi itu sebagai sarana hiburan kayak kisah Ramayana sebagai contoh. Atau kalau mitos-mitos lainnya yang lebih sederhana kayak hujan itu turun gara-gara dewa lagi nangis atau Tuhan ngasih rezeki atau apapun. Sebenarnya itu juga faktor di ya zaman dulu orang-orang punya keterbatasan pendidikan, jadi dia kayak masih belum bisa ngertiin hujan itu turun kenapa ya. Kayak kalau kita coba bedah secara ilmu pengetahuan, ada proses evaporasi dan lain sebagainya gitu kan. Kita nggak terlalu membahas itu, tapi intinya adalah mitos itu keluar karena kurang lebihnya faktor dia nggak bisa jelasin aslinya ini proses alamiahnya kenapa kejadian. Akhirnya dia ngambil penjelasan singkat kalau oh iya hujan karena Tuhan lagi nangis nih, dewa lagi nangis, kayak gitu-gitu. Jadi kalau butuh dilestarikan sebenarnya karena terkandung makna di dalamnya. As long as orang yang nyeritain itu pada akhirnya juga bisa jelasin apa maksudnya, kayak gitu. Jadi mitos ini tuh dianggap kayak mudah untuk dipahami ya sama orang kayak misalnya anak kecil atau orang-orang yang kurang pengetahuan gitu ya. Jadi kita lanjut ya ke siapa namanya tadi? Ameng, bener banget. Kita Nama asli? kita lanjut ya. Edit lagi. Pertanyaannya ke Ameng. Masih inget gak nih pertanyaannya? Nggak ingat, Oh, coba ulang ulang. lagi. Iya, ingatannya lambat soalnya. Iya, ulang lagi Mohon ya. maaf, iya. Jadi mitos yang tadi udah lo ceritain ini menurut lo masih relevan dipelajari atau dilestarikan gak sih? Boleh jelasin nggak alasannya kenapa? Kayaknya nggak perlu deh. Soalnya itu kalau kayak mitos-mitos kayak gitu kan cuma untuk menakut-nakuti, terus kayak gimana ya? Mempelajari apanya aja, kayak cuma hiburannya doang supaya orang-orang tuh nggak salah melakukan sesuatu hal gitu, nggak sembrono segala macam. Jadi kayak ngasih taunya kayak nakut-nakutin dulu, jadi biar dia baik gitu. Oh begitu ya. Jadi menurut Ameng nih nggak perlu Nggak dilestarikan perlu ya? dilestarikan. Cuma buat bahan hiburan doang. Oke. Oke, karena kita di penghujung acara, gua tutup dulu acara ini. Makasih teman-teman semua udah Iya, mau jadi iya. narasumber. Makasih juga udah ngundang kita bertiga. Iya, makasih juga ya atas bantuannya. Jadi segitu dulu video kali ini. See you in the next bincang-bincang bareng anak antropologi. Hey, bye. Nah, itu tadi wawancara bersama teman-teman saya dan didapatkan hasil bahwa ketiganya ini mengetahui adanya folklore di lingkungan sekitar mereka. Nah, dari ketiga narasumber tersebut, mereka ini menganggap bahwa folklore itu mengandung nilai moral. Beberapa ada yang menganggap folklore ini mengandung nilai moral itu tergantung dari folklore tersebut. Jadi ada beberapa yang mengandung nilai moral ataupun kandungan di dalamnya, ada juga yang menganggap kalau folklore ini tidak ada maknanya. Nah, dan didapatkan juga hasil mitos ini, ada yang menganggap mitos ini itu sudah tidak relevan dan tidak perlu dilestarikan lagi dari generasi ke generasi selanjutnya, dan ada juga yang menganggap bahwa mitos atau folklore ini perlu dilestarikan. Oke, segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.